Nah, gini. Nah, yang anak kasih warna merah, inilah apa? Domir rofa muttasil. Jadi dikatakan rofa anak sebagai subjek. Makanya nanti nasoro dia dua orang laki-laki menolong. Nah, kan dia dua orangnya kan sebagai subjek kan ya. Baik, bisa dipahami ya. Nah, mungkin yang kita harus jadi perhatian itu yang huwa dan hiya itu dikosongi karena ini mustatir, tidak terlihat. Ya. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan di waw jamaah ini. Ini domirnya adalah wawnya tidak termasuk alifnya. Karena alifnya adalah alifun khariqah. Nah, ini tinggal dihafalkan dikasih strip ya, mana berupa domirnya ya. Kalau yang dia ini kan nasoro. Nah, nasoro. Nih. Nah, ini nggak nampak ya. Nah, makanya kalau kita lihat ya nasoro, kita lihat nasoro ya, kita lihat ya kan, pakai kaca pembesar, bahkan pakai mikroskop pun ya kita bawa ke lab kan ya. Pak, tolong saya mau ngecek domainnya di mana. Ini nggak bakalan kelihatan. Kalau yang laki-laki nggak ditampakkan kalau laki-laki. Yang huwa, khusus yang huwa ya. Ini juga nggak nampak. Tapi ya, itu kalau tulis itu boleh juga tulis pakai tak. Ini memang nulisnya gini memang, ya, hiya nasorot gitu. Tapi taknya ini, anak kasih warna biru kan, ini taknya bukan domir ya. Ini hanya alamatut taknis dia. Ya. Ini menunjukkan dia muannas. Dia domirnya mustatir, ini jawabannya itu. Ya. Tapi di sini kan nggak ditulis ya? Nggak, makanya di situ nggak ditulis karena ini kan masuk judulnya, ini kan pembahasannya kan domir dohir. Nah berarti di kolom ini yang dohir semua. Makanya yang nggak ada berarti bukan di sini, nanti di halaman berikutnya. Itu maksudnya ya. Dengan waw berupa huruf asli. Jadi nanti dalam fiil nanti ada waw yang dia huruf asli di dalam kalimatnya. Ada yang dia itu berupa domir. Domir kan dia bukan huruf aslinya. Misalkan da'a yadu'u, misalkan ya. Yadu'u itu huruf asli. Yadu'u panjang gitu. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah, ini kan gak ada alifnya. Ini kan wow. Asli. Atau da'au gitu kan. Gitu ya. Itu ya Pak Gunawan ya. Nah, insya Allah ketika dibawa ke lab nanti kesimpulannya gitu ya. Pak Gunawan, ini keluar hasil lab kan, mustatir dia. Baik. Pokoknya menguasai masalah domir ini sangat penting sekali ya. Kita menguasai ini, udah ini domir itu ini aja. Meskipun nanti ada tambahan hanya domir sya'an ya, kemudian domir fasl ya. Itu hubungannya dengan nahu, bukan hubungannya dengan sorof dia. Hubungannya dengan nahu di dalam jumlah, bukan hubungannya dengan kaidah-kaidah seperti ini ya. Baik, lanjut ya. Nah, jadi nanti dihafalkan ya. Kemudian kita masuk yang domir nasab sekarang ya. Domir nasab muttasil ya. Berarti dia masih bersambung dengan fiil ya. Baik, WMP nggak lanjutin ya Pak? Ini WA Kana ini.
Oh, ditambah lagi istri sudah mau 5 tahun belum pulang kampung. Masya Allah. Nah, hampir salah baca ya. Menambah istri, ternyata ditambah lagi istri. Baik, sekarang kita ke sini ya. Iya, domir nasob muttasil. Nah, kita lihat di sini domir nasob muttasil, dia bersambung dengan fiil juga ya. Nah, yang lurus dengan hu, kita kasih sini aja ya. Baik. Kalau yang huwa, jadinya apa? Karena tulis nasoro aja semua dulu ya. Huwa, huma, hum. Nah, domirnya ya adalah yang belakang ini ya. Nah, gini. Baik. Jadi domirnya langsung ke yang belakang sini ya. Nah, dia nempel dengan apa? Fiil. Ya. Nempelnya dengan fiil kan? Tapi dia sebagai objek. Berarti ini ngartiinnya gimana nih? Nasorohu. Dia, ini artinya apa? Nasorohu. Dia seorang laki-laki kan? Menolong apa? Dia ya. Laki-laki juga ya. Nah, di sini. Jadi nasoro ya. Ini kan dia menolong kan? Tapi domirnya mustatir. Dia seorang laki-laki menolong dia seorang laki-laki. Nah, yang menjadi domir nasob muttasilnya itu yang ini, bukan yang ini ya. Paham? Kalau ini apa? Dia seorang laki-laki menolong dia dua orang laki-laki. Jadi sama ini, dia seorang laki-laki menolong dia dua orang ya. Dia dua orang laki-laki ya. Paham ya? Jadi ininya. Misalkan ya, anak ganti nggak nasoro misalkan ya. Misalkan anak pakai yang nasoro panjang misalkan ya. Ya. Nasoro misalkan ya. Ini anak kasih domir sini ya. Baik. Kemudian gini. Nah, boleh nggak? Ini apa artinya? Nah, ini perhatikan di sini ada dua domir ya. Nah, yang pertama ini namanya domir apa? Rofa muttasil kan, ini kan subjek kan di sini kan? Ini kan subjek ini, subjeknya kan atau fa'ilnya ini. Subjek atau fa'il. Ini sebagai objek atau maf'ul bih ya. Nah, berarti yang ini namanya apa? Domir rofa muttasil, ini namanya domir nasob muttasil. Berarti artinya gimana ini? Ini kan dua kan, huma kan? Nah, berarti apa? Dia dua orang laki-laki menolong dia satu orang laki-laki ya. Paham di sini? Nih, urutannya di sini nih. Nah, kalau yang ini arahnya ke sini. Nah, kalau yang ini ke sini ya. Gini. Paham sekarang bedanya? Nah, jadi ketika kita merubah ini kan kalau dalam bukan nasorohu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengatakan nasorohu boleh ya. Ini domirnya sebagai subjek rofa muttasil, yang ditolong itu berarti kan objek kan ya. Dia menolong dia kan gitu. Dianya dua menolong dia seorang laki-laki, ini kan objek. Berarti apa? Ini sebagai subjek rofa muttasil, ini sebagai objek nasob muttasil. Jadi sama-sama nempel dengan fiil, cuman fungsinya beda ya. Makanya anak letakkan di sini sebagai objek atau maf'ul bih ya. Tahu ya insyaallah ya. Nah, jadi yang dikasih garis itu yang hu yang belakang ya. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum.
hu, huma, hum. Ya. Kemudian hiya jadi apa? Nasoroha. Ya. Ini nasoro itu hanya contoh fiil saja. Boleh pakai semua fiil boleh. Ya. Yang penting dia sifatnya adalah muta'addi atau dia butuh objek. Ya. Nah, kemudian nasoro huma. Ya. Jadi dia seorang laki-laki menolong dia dua orang perempuan. Nasoro hunna. Nah itu domainnya yang hunnanya itu. Kemudian nasoro ka ya. Anta jadi apa? Ka. Nasoro ka ya. Antuma jadi kuma. Nasoro kuma. Antum jadi nasoro kum ya. Ini mirip dengan yang nasob munfasil ya. Nah, anti jadi nasoro ki. Antuma nasoro kuma. Antuna nasoro kunna. Ana nasoroni. Nah di sini hati-hati ini. Kalau yang ana nasoroni ya. Nah, tulis ini khusus ya. Kalau yang ana ini apa? Soro. Nah, nunnya ini nggak masuk ya. Nah, tulis pakai biru ya. Nah, di sini domainnya yang apa itu? Ya-nya ya. Nah, di sini. Nasoroni. Jadi domainnya yang ya-nya. Nunnya adalah nun apa? Nun wikoyah. Ya. Nun wikoyah namanya. Jadi domainnya ketika ditanya nasoroni, ana nasoroni. Ya. Jadi ketika dia berubah menjadi apa namanya? Nasob mutasil, ana itu jadinya apa? Ya ini. Jadi berubah. Ana menjadi ya. Ya. Nunnya enggak ya. Tapi dalam pengucapannya antara fiil kemudian ini kan isim ya kan. Nah maka fiil itu enggak boleh dikasrohkan. Ya. Karena ketika ada sebuah kata setelahnya ya sukun, ini cocoknya sebelumnya itu kasroh. Ya. Kalau enggak gitu orang Arab berat ya. Makanya ditambahkan huruf nun untuk membantu supaya ini tetap tidak dikasrohkan. Karena fiil enggak boleh kasroh ya. Nasoro ni nah, gitu. Paham ya? Jadi yang menjadi domirnya adalah ya-nya, nunnya nggak termasuk ya. Baik, kemudian nasorona itu nanya ya. Ya-nya aja ya, nunnya nggak termasuk ya. Oh nasorona nanya saja. Na dan ali itu jadi satu ya, nah gitu ya. Sebentar Pak ya. Nasrani itu dunia dunia koyang ya. Penjabarannya berarti gimana? Untuk menjaga supaya fiil tidak dikasrohkan ya. Tidak dikasrohkan. Sebentar ya. Nanti domir diulang-ulang terus ya, domir ya. Ini sangat penting sekali, menguasai domir ya. Baik. Nah kemudian kita masuk yang domir jer ya. Mahfum ya? Charles ya. Sudah bikin semangat anak datang Charles ya.
Soalnya beliau ke kantor dulu balik lagi kan. Anak mikir masya Allah ya. Kalau nggak datang, wah mengecewakan ya Charles ya. Baik, ini sekarang domir jer. Ya, domir jer mutasil ya. Dia bersambung. Nah, sekarang bersambungnya itu bukan lagi fiil, tapi bersambungnya adalah isim atau huruf ya. Kalau yang disebutkan oleh penulis di sini, ini yang nyambungnya dengan isim. Kita lihat ya. Jadi selain kita coba praktek beberapa kalimat ya. Baik. Nah, di situ yang huwa itu contohnya adalah kalimat isim yaitu baladun ya. Baladun ya. Apa artinya baladun? Baik. Negaranya atau negerinya atau kotanya ya. Negeri ya, baladun ya kan? Ini baladun. Baik. Kemudian kita ingin mengatakan negerinya ya. Ditambahin apa? Gua kan? Karena dia, negerinya gitu kan. Nah, ketika kita ingin mengatakan negerinya, ini kan kepemilikan kan ya, posesif namanya ya. Kita nggak boleh mengatakan baladun huwa. Ya. Nggak boleh kita mengatakan negerinya itu baladun huwa ya. Atau negeri ini Indonesia adalah baladun ana, boleh nggak? Nggak boleh ya. Indonesia baladun ana ya. Indonesia adalah negeri saya gitu. Nah, ini domirnya ini ya, yang huwa huma hum itu kan munfasil. Ketika dia ingin disambung ya, ini kan menyambung kan? Ini dia harus berubah ya. Makanya berubahnya menjadi apa? Hu ya. Maka dia huwa menjadi hu ya. Nah, gini. Nah, kemudian ketika disambung itu tanwinnya dihilangkan ini ya. Nah, jadi biasa saja. Karena dia berupa mudhof ilaih. Mudhof nggak boleh ada tanwin. Jadi apa? Kita mengatakan negerinya apa? Baladu hu. Nah, domir huwa jadi hu ya. Nah, gini. Nggak boleh mengatakan baladun huwa, tapi jadinya apa? Baladuhu. Nah, ini dikatakan muttasil karena dia nempel dengan kata lain, dia nggak berdiri sendiri. Ini kan nempel ya, nempel ya. Nah, kalau yang ini nempelnya dengan isim ya. Nah, kita lihat dulu dari awal sampai akhir dulu. Nanti kita ambil contoh yang dengan huruf ya. Taib. Bisa kita mengatakan pulpennya, bisa nggak? Bisa ya. Tinggal diganti baladun diganti kolamun. Berarti kolamuhu ya. Domainnya yang hu-nya itu ya. Taib. Baladuhu ya. Baladuhu ya. Huwa baladuhu. Huma baladu huma. Hum baladu hum. Hiya baladuha. Baladuhuma baladu hunna ya. Kemudian anta baladuka antuma baladukuma. Pokoknya paling belakang-belakang ya. Kemudian antum baladukum. Anti baladuki. Antuma baladukuma. Antunna baladukunna. Kemudian ana baladi. Nah, di sini. Ini bedanya dengan yang iya yang tadi. Kalau yang nyambung dengan fiil itu butuh nun. Kalau yang ini nggak butuh. Kenapa? Karena isim boleh dikasrohkan ya. Nah, jadi dia apa? Bala di langsung dia. Jadi langsung setelah huruf terakhir itu langsung ya sukun ya. Nah, ini bedanya ya. Sini ya. Nah, ini sama-sama ya, ini ya juga ana ya. Cuman ini harus butuh bantuan nun. Kalau ini enggak butuh ya. Baladi, negeri saya. Kemudian baladu, baladuna ya. Nah itulah na-nya itu berupa domir jer muttasil. Baik. Nah ini contoh yang pakai isim ya. Kemudian yang pakai huruf bisa juga ya. Contohnya misalnya kita ingin pakai contoh huruf apa?
Apa contohnya? Mim. Min, Mim. nah, min misalkan ya. Min. Baik. Kemudian ditambahkan domir huwa. Jadi apa? Minhu ya kan. Bukan min huwa, tapi apa? Minhu ya. Jadinya minhu. Langsung tulis saja ya. Minhu ya. Nah, di sini. Jadi nyambungnya dengan huruf ya, huruf jar ya. Nah, nanti ketika dia nyambung dengan apa huruf di sini ya. Ini nanti ada beberapa yang haknya ini kan dia dhammah kan? Itu ketika bersambung dengan huruf ya. Yang huruf itu kasroh atau dia berupa ya sukun ya. Maka dia apa? Haknya itu menjadi kasroh ya. Contohnya ya, di mana ini? Di atas saja ya. Misalkan ya, ila gitu kan, atau bi ya, bi. Nah, kemudian tambahkan domir huwa misalkan ya. Jadi apa? Yang benar bihu atau bihi. Nah, karena ini kan hu kan? Ini yang benar bihu. Seperti ini kan hu kan? Atau bihi? Bihi. Nah, alasannya kenapa? Karena sebelumnya ini berharokat kasroh. Atau dia sukun, tapi sukunnya adalah ya sukun. Kalau sukun biasa nggak masalah. Contohnya misalkan ala misalkan ya. Nah, ditambahkan huwa, itu yang benar alai. Hu atau alaihi? Yang benar mana? Yang ini ya. Kenapa? Karena sebelumnya apa? Ya sukun. Makanya alaihim bukan alaihum lagi nanti ya. Nah, alasannya seperti itu ya. Kecuali nanti di dalam Al-Qur'an ya. Itu karena Al-Qur'an itu sama iya. Nanti ada yang nggak pas dengan ini di dalam surat apa ya? Nah, agak lupa itu. Sebentar. Nah, gitu ya. Jadi ketika mendapati bersambung dengan huruf jar, ketika huruf jar itu kasroh ya, maka hu-nya ini ya, dia mengikuti apa? Ini mengikuti kasroh ya, bukan bihu tapi bihi, atau ya, sebelumnya bukan kasroh tapi ya sukun ya. Maka untuk menyesuaikan alaihi bukan alaihu. Dia di atas. Hah? Dia di atas. Nah, Padanya. atasnya ya, bihi dengannya gitu kan. Ila sama ya kan gini, ilaihi ya. Kan sebelumnya kan ya sukun ya. Makanya bukan ilaihu tapi apa? Ilaihi. Nah. Ilaihim ya. Apa? Itu kan hu-nya saja ya. Hak-haknya itu yang kita bahas. Lalu jadinya apa? Alaikim nanti ya. Apa ya dalam ayatnya? Hukumnya kan. Nah, selesai di sini berarti kita selesai apa? Pembahasan domir yang zohir ya. Domir yang zohir atau domir baris. Ini benar-benar harus dikuasai ya, ini ya. Benar-benar harus dikuasai. Nah. Coba di foto dulu ya biar gampang. Kadang-kadang murojaah kalau ngeliat video itu malas kadang-kadang. Kalau langsung foto kan oh iya ini gitu. Jadi kadang yang capek Pak Yasin aja. Nah, foto ya supaya nanti ketika hilang kan, Avansat hilang fotonya kehapus. Ana masih ada. Gitu. Coba ya ini
konsentrasi kita di tabel ini ya. Makanya tabel ini sederhana ya. Cuma di situ Anda tambahkan untuk melengkapi apa maksudnya gitu ya. Nah, Anda berulang kali mengatakan buku ini nggak bisa dijadikan buku untuk otodidak. Ya. Makanya butuh pembimbing ya untuk memahami buku ini. Ya. Cuman insya Allah buku ini nggak terlalu panjang lebar lah gitu ya. Menjelaskan 7 pasal, menjelaskan 7 maklumat saja cuman 2 lembar seperempat ya. Ini kalau butuh penjelasan ini panjang sekali, bisa berlembar-lembar ini. Maka kita harus tahu masing-masing buku ditulis itu ada metodenya sendiri-sendiri. Ya. Ada yang memang dia itu panjang lebar ya. Berarti dia menekankan kepada penjelasan, pemaparan. Kalau yang kita kritik, wah buku ini terlalu kepanjangan. Saya anak susah ngafal. Ya memang bukan itu tujuannya gitu. Ketemu buku yang ringkas ya. Kita terus mengkritiknya, kok ini masih kurang jelas ya, karena tujuannya bukan itu. Jadi kita harus paham ya, masing-masing buku ya. Baik. Itu nanti dihafalkan ya. Mulai huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu iyahu iyahuma iyahum dan seterusnya ya. Baik. Nah, tafadhol. Ini yang untuk domir, isim, Huruf. itu kalau pakai alif lam lagi gimana? Oh, depannya. Masya Allah, mumtaz. Pertanyaan yang bagus ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan ya. Jadi domir jer muttasil ya. Dan ini memang banyak sekali kesalahan di sini ya. Jadi pembahasan domir jer muttasil ya. Dikatakan jer itu karena nanti ini kan mudhof ilaih kan. Hukumnya jer kan ya. Nah, ini untuk isim yang ada di depannya, ini nggak boleh ada alnya. Nggak boleh ada alnya dan nggak boleh tanwin. Ya, ini kan Anda sudah sebutkan nih. Baik. Dan dia nggak boleh ada alnya. Ini sama hukumnya seperti mudhof ilaih. Mudhof atau yang di depan itu nggak boleh ada alnya. Kalau yang di belakang itu boleh. Contoh misalkan ya. Misalkan nih, ini kan susunan mudhof ilaih ya. Misalkan kitabu, coba ya, nah kasih beberapa ya, kitabun thalibun misalkan ya. Kitabu thalibun ya. Kitabu thalibin ya. Kitabu atau libi ya. Al-kitabu atau libi. Nah, ini. Berapa ini? 5 ya? Baik. Coba Anda tanya ke Jordi ya. Baik, Anda kasih nomor ya. Ya, ini kan susunan anggap aja susunan mudhof ilaih ya. Kitabun thalibun, kitabu thalibun, kitabu thalibin, kitabu thalibi, al-kitabu at-thalibi. Di antara 5 ini mana yang benar, Jordi? Terserah, pokoknya ada pertanyaannya. Yang benar yang nomor berapa? Untuk wilayahnya ya. Kalau benar semua sebutkan, semuanya benar. Kalau salah semua sebutkan salah semua. Kalau yang benar 2 atau 3 sebutkan 2 atau 3 itu. Nomornya? Nomor 3? Nah, kasih tanda dulu. Terus? Nomor 2? Kita thalibun. Baik.
Kode friend. Udah pernah Jordi ya, Anda. Asal terus coba. Yang benar yang mana? Asal terus. Dia nggak boleh alif kan ya? Hmm? Terserah. Coba. Mana asal terus yang benar? Nomor, sebutkan langsung nomor aja. Nomor berapa? Nomor 3. Baik, kasih. Mana lagi? Apa cuma satu yang benar? Apa cuma satu? Gak apa, satu aja. Satu aja? Tapi kalau antum jawab satu dan itu benar, tapi ternyata jawabannya benar 2, antum jadi salah juga. Tuh, coba Pak Gunawan. Ada dua. Ada 2. Nomor berapa? 3 sama nomor 5 ya. Nomor 3, nomor 5. Anda kasih terang dulu ya. 3. Pak Gunawan G ya. Nomor 5 ya. Baik. Baik. Nah, sekarang kita bahas ya. Baik, kitabun thalibun. Ini susunan mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu isim ketemu isim ya. Dan dia biasa menunjukkan kepemilikan lah gitu ya. Saya jawab satu ya. Coba, tafadhol. Boleh. Nah, tafadhol. Nomor 4. Nomor 4. Baik. Cuman ini yang benar. Kalau susunannya apa mudahnya doang? Pokoknya yang benar yang mana? Nomor 1. Nomor 4 dan nomor 1 ya. Baik. Abu Diaris ya? Iya. Baik. Coba kita cek ya. Kalimatnya benar. Ini kan susunan mudhof ilaih ya. Kita perhatikan ya. Mudhof itu, ini kan mudhof kan yang sebelah kanan. Mudhof ilaih itu yang kiri ya. Nah, mudhof itu ya. Apa yang dilarang dari mudhof itu? Yang dilarang? Karena sebutkan ya. Baik. Jadi mudhof itu nggak boleh ada. Anak kasih ini dulu ya biar mudah dipahami ya. Ini mudhof namanya ya. Yang depan ini mudhof. Mudhof ya. Ini mudhof ilaih ya. Baik. Nah, yang mudhof itu yang nggak boleh apa sih? Nah, yang pertama dia nggak boleh ada tanwin ya. Nah, yang kedua al dia dilarang. Baik. Kalau dia kasroh fathah itu boleh ya, tergantung kedudukan nanti ya. Baik. Kalau mudhof ilaih ya, apa kira-kira? Ada larangannya nggak? Baik. Kalau mudhof ilaih itu nggak terlalu banyak aturan seperti mudhof ya. Intinya kalau mudhof ilaih ya, itu dia apa? Jer ya. Jer. Ini sebuah istilah nanti ya. Jadi dia harus apa? Senantiasa jer. Nanti jer itu macam-macam. Bisa identik dengan kasroh ya. Cuman ini nggak semuanya ya. Cuman dalam contoh ini jernya adalah dengan kasroh. Nanti tergantung dia ya. Nah kita lihat di sini ya. Nah di sini kesalahannya yang mana ini? Enggak itu kalau tadi itu namanya susunannya bukan namanya maksudnya susunan itu kan aman gitu kan. Makanya saya maksudnya itu Oh ini naat man'ut nggak bisa juga ya. Karena naat man'ut, naat itu harus berupa sifat. Memang ada kemiripan antara mudhof ilaih dengan naat man'ut. Bahkan mudhof ilaih, naat man'ut, mubtada khobar itu mirip. Nanti kita akan bahas insya Allah ya. Itu yang sering keliru biasanya situ. Naat man'ut. Pemilikan asal kalau mudhof ilaih kan. Kalau mudhof ilaih itu biasanya kepemilikan. Kalau mubtada khobar ya, itu menunjukkan kalimat sempurna ya. Kalau naat man'ut itu sifat. Nanti kita akan bahas itu tersendiri insya Allah ya. Nah di sini ini kan sudah mudhof ilaih ya. Baik.
Nah ini kesalahannya ada di mana ini? Ada di mana Pak Endang? Kesalahannya ini? Kalau bikin mudah, Kesalahannya di mana? Mudhof ilaihnya. Kita buntolibun dibikin mudhof ilaih, kesalahannya di mana? Kitabun kolibun. Kesalahannya di mana? Kitabun Baik. Ini nggak boleh apa? Tanwin. Boleh di mana lagi? kolibun. Baik. Ini kan harus apa? J tadi ya. Nah di situ kesalahan ada dua. Kalau yang kita abu tolibun kesalahannya di mana? Di tolaknya. Nah, di sini. Ya tolak. Kalau ini kesalahannya di mana? Benar. Ini benar ya. Nah, kemudian yang ini kesalahannya di mana? Benar. Jadi mudhof ilaih itu boleh tanpa al, boleh ada al. Tapi kalau mudhof enggak boleh. Kalau ini kesalahannya di mana? Nah, di sini. Tuh. Jadi, Alkitabu ya. Ini aja udah salah ini ya. Ini salahnya ini ya. Nah ini sama dengan ini ya. Ya. Misalnya kita mengatakan, misalkan al baladuhu, boleh nggak al baladuhu? Misalnya ya. Ya kan? Al baladuhu, boleh nggak kayak gini? Salahnya di mana ini? Di sininya ya, bukan hu-nya ya, ininya. Baik, karena dia mudhof dan mudhof itu tidak boleh ada al-nya. Jadi sama ini dengan yang ini ya, yang bersambung dengan isim itu sama ya. Gitu ya. Jadi hati-hati susunan mudhof ilaih yang biasanya menunjukkan kepemilikan ya. Itu mudhof itu nggak boleh ada al-nya ya. Baik. Kemudian dia tanwinnya dihilangkan ya. Kalau yang mudhof ilaih boleh tanpa al, boleh dengan al. Dan dia senantiasa selalu hukumnya jar, itu biasanya identik dengan kasroh lah kalau untuk memudahkannya ya. Jadi kalau al-kitabu al-kitabi ya, al-kitabu al-kitabi itu berarti susunan naat ya. Ini Iya. yang mana itu nomor berapa? Nomor 5 Al-kitabu at-talibi ya. atau dia. Nah, ini bukan susunan naat manut, bukan. Bukan naat juga ya. Bukan ya. Karena naat itu ini kan berupa sifat ya. Ini kan bukan sifat. Ini kitab itu benda, tolib juga benda. Benda ketemu benda nggak bisa ya. Kalau naat itu yang pertama itu benda, yang kedua itu sifat. Misalkan tolibun jadidun. Tolibun itu kan benda. Jadidun itu baru sifat ya gitu. Kalau naat manut gitu. Kalau naat manut nanti hukumnya beda dengan mudhof ilaih. Nanti naat ada dua, ada naat hakiki, ada naat sababi, jangan majazi. Dalam ilmu nahwu itu hakiki itu nanti lawannya itu ada tiga loh ya. Ada hakiki, lawannya apa? Majazi. Ketika itu bahas mudzakkar mu'an. Yang kedua ada hakiki, lawannya mulhaq. Ya, ketika bahas apa? Musanna. Nanti ada hakiki, lawannya apa? Sababi. Ini nanti ketika bahas naat nanti. Baik. Kita jangan mengatakan ini berat, ini pusing, jangan ya. Belum sampai satu. Katanya belum. Pokoknya nahwu itu gitu ya. Menarik pokoknya nahwu itu. Jadi salah semua saya. Kenapa? Salah. Benernya nomor 3 doang. Ya Anda bilang tadi ya, kalau dia jawab benernya itu satunya dia nggak bener ya salah juga. Jadi bener ya. Satu bukan. Yang benar ini 3 dan 4. Di sini ya, ini boleh tanpa al, boleh pakai al ya. Nah, pokoknya anak kasih tips ya, orang belajar nahwu itu pokoknya konsisten. Ya. Maksudnya jangan sampai putus di tengah jalan, karena itu nyambung ilmu nahwu itu ya. Bukan berarti misalkan anak qadarullah nggak bisa hadir karena ada uzur, itu bukan berarti anak terputus, enggak, kan ada wasilahnya kan. Pak ya sudah memberikan rekamannya, itu berarti dia harus apa sih materi kemarin gitu.
Nah, pokoknya yang berhalangan seperti itu ya. Berhalangan itu lihat rekamannya ya. Iya. Baik. Kemudian catatan itu harus lengkap ya. Anda sarankan itu catatan itu lengkap ya. Jadi betul-betul misalkan ya kita nggak sempat nulis ini. Nah ini kalau bisa kita foto, tapi kalau bisa kita print atau kita tulis di sini. Karena suatu saat ketika materi udah banyak, meskipun kita pernah memfotonya ini hilang nih, pasti itu. Kampus. Nggak masalah ini penuh itu sampai coret-coretan banyak nggak masalah ya.